Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya talaba rahmakumullah, santri-santriku sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga antum semua di rumah. Pagi ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa nasihat, beberapa hal, ingin belajar bareng dengan antum, tentunya dengan keadaan yang berbeda. Di masa-masa ini Ustadz ingin antum tetap berkarya, antum tetap menjadi anak, tetap menjadi santri yang terus melejitkan potensi, meraih cita-cita dan menunjukkan bahwa antum berprestasi. Sebuah nasihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kisah sahabat Handolah Al-Asadi. Suatu ketika sahabat Handolah ditanya oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Handolah, bagaimana keadaanmu?" Para sahabat terbiasa dengan hal ini. Ketika bertemu dengan sahabat yang lainnya, yang ditanya pertama kali adalah kabar, bagaimana kabar kalian. Nah, ini dipraktekkan oleh Handolah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Wahai Handolah, bagaimana keadaanmu?" Maka beliau menjawab, "Wahai sahabatku, saya itu munafik." Kemudian Abu Bakar terheran-heran dan beliau bertanya, "Bagaimana bisa seperti itu, wahai sahabatku?" Kemudian Handolah menjawab, "Wahai sahabatku Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila Rasul menjelaskan kepadaku tentang jannah, apabila Rasulullah menjelaskan kepadaku tentang nar, ketika itu seakan-akan aku melihatnya di depan mataku. Seakan-akan aku melihatnya di depan mataku. Akan tetapi wahai sahabat Abu Bakar, semua itu hilang ketika aku bertemu keluargaku." Kemudian Abu Bakar menjawab, atau di sini disampaikan adanya obrolan antara beliau berdua, "Demi Allah, aku pun sama wahai sahabat Handolah." Karena mereka berdua menghadapi masalah yang sama, kemudian mereka berdua bersepakat untuk bareng-bareng menghadap Rasulullah. Ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, Handolah memulai perbincangan tersebut. "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku ini munafik." Rasulullah bertanya, "Kenapa seperti itu, wahai Handolah?" Kemudian Handolah menjawab sebagaimana yang dikatakan kepada Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ketika aku mendengarkan keterangan darimu tentang jannah dan neraka, tentang jannah dan nar, seakan-akan aku melihat hal tersebut di depan mataku. Akan tetapi ketika aku sudah bertemu keluargaku,
maka semua itu hilang. Kemudian Rasul menjelaskan, demi Rob yang jiwaku di atasnya, kalau seandainya keadaanmu selalu sebagaimana di sisiku, niscaya para malaikat saling berjabat tangan hingga di tempat tidurmu. Ini merupakan bahasa kiasan yang mana ingin dijelaskan kepada Handolah bahwa tidak ada orang yang seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, Rasul melanjutkan, akan tetapi wahai Handolah, waktu dan waktu. Dari isyarat beliau ini, beliau Rasulullah SAW ingin menghabarkan bahwa wahai Handolah, kamu itu bukan malaikat. Kamu harus memiliki waktu untuk keluarga, dunia, dan yang lainnya. Karena kamu itu manusia, sudah selayaknya manusia tetap harus melaksanakan amanah-amanah yang ada. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebuah hadis yang menggambarkan keadaan sahabat di masa lalu. Mereka senantiasa khawatir, mereka senantiasa takut bagaimana jika ke depan nanti, di masa yang akan datang nanti, di yaumil akhir atau di kehidupan setelah kehidupan dunia ini mereka gagal. Mereka takut akan hal itu. Ini adalah salah satu contoh, salah satu gambaran bagaimana kehidupan para sahabat, dan harusnya kita juga seperti itu. Bagaimana dengan kita ketika sudah melihat perumpamaan atau melihat contoh seperti itu, telah dicontohkan oleh para sahabat akan khawatirnya mereka ketika mereka sudah mengingat masa setelah kematian, ketika mereka sudah mengingat masa akhirat atau masa setelah di dunia ini, kehidupan akhirat. Maka dalam hal ini ada nasihat dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyampaikan bahwa manusia itu membutuhkan 4 hal, atau wajib bagi manusia untuk belajar 4 hal. Beliau mengatakan, yajibu alaina ta'limu arba'a masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Belum menyampaikan al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Beliau menjelaskan apa itu ilmu, wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu tentang Rob kita. Kita harus mengetahui Rob kita. Wa ma'rifatu nabiyahu. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui utusan Allah. Kemudian wa ma'rifatu dinul Islam. Yang ketiga adalah mengetahui agama Islam. Yang pertama ilmu. Ternyata ilmu mencakup 3 hal: mengetahui Allah, mengetahui Rasulnya, dan mengetahui dinul Islam. Maka di sini dijelaskan ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi. Cara mengetahui Allah adalah dengan hati. Kok dengan hati? Ma'rifatu tastalzimu qubulu ma syara'ahu wal id'an wal inqiyad lahu. Kita harus mengetahui Allah dengan cara apa? Melazimi. Melazimi apa? Syariat yang telah disampaikan kepada kita. Kemudian selain melazimi syariat, menerima syariat, kita juga disuruh id'an, disuruh tunduk kepada syariat tersebut. Kemudian wal inqiyad lahu, kita juga harus menanamkan di dalam hati kita
akan keyakinan bahwa syariat itu merupakan lentera yang akan menuntun kita kepada sesuatu yang mulia. Atau di sini dijelaskan kita harus meyakini bahwa dengan syariat itulah kita selamat. Berikutnya adalah tahkimu syariatihi allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus menerapkan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain itu kita diajarkan bagaimana cara kita mengetahui Allah. Di antaranya adalah dengan wa yata'arrafu al-'abdu ala rabbih bin nadri fil ayati syar'iyyah fi kitabillah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita ketika ingin mengetahui Allah, maka hendaknya kita mempelajari ayat-ayat Allah, baik yang disampaikan langsung di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW. Dengan seperti itu kita akan menjadi kenal Rob kita, kita akan menjadi seorang yang bisa mengetahui hakikat Rob kita. Ilmu yang kedua yang harus kita pelajari adalah ma'rifatu nabiyahu. Kita harus mengetahui nabi kita, utusan Allah tadi, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita mengetahui Rasul kita? Dengan cara apa kita mengetahui Rasulullah? Qubulu ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq. Kita harus menerima apa yang datang darinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hal tersebut merupakan huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Selain kita menerima wa tasdiquhu fi ma akhbaro, kita juga dituntut untuk tasdik, membenarkan fi ma akhbaro, apa-apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wamtithalu amarahu fima amara wajtinabu manaha anhu wajazara. Berikutnya adalah kita harus melaksanakan segala perintah yang disampaikan oleh Rasul dan menjauhi segala larangan yang telah disampaikan kepada kita. Wa tahkimu syariatihi waridho hukmihi. Kemudian kita juga harus mempraktekkan hukum Islam, apa yang telah disampaikan melalui lisan beliau, waridho bihukmihi, dan kita harus ridho dalam penerapan hukum tersebut. Ayo talabar rahmakumullah, inilah ma'rifatu nabiyahu, ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Berikutnya adalah ilmu di sini adalah ma'rifatu dinil Islam. Yang ketiga yang dimaksud ilmu adalah mengetahui dinul Islam. Dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa Islam bermakna umum itu berarti at-ta'abbud lillah, beribadah hanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara apa kita beribadah? Bima saro'a mundu anna arsalallah ar-rasul ila antaku masa'ah kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin. Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Caranya dengan apa? Melazimi, mempraktekkan bima saro'a mundu an arsalallah ar-rasul ila antaku masa'ah, mempraktekkan apa yang telah disampaikan Rasulullah. Bentuk-bentuk ibadah yang telah disampaikan beliau harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Setelah diutusnya Rasul sampai hari kiamat nanti, itu merupakan kewajiban bagi kita. Inilah dinil Islam secara umum. Dan ayat-ayat yang telah menjelaskan akan hal ini sangat banyak sekali.
Di antaranya bisa dibuka nanti surat Al-Baqarah ayat 128. Inilah makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah apa-apa yang telah disampaikan Rasul setelah Rasul diutus. Berarti setelah ditetapkan menjadi Rasul, apa yang disampaikan beliau merupakan dinul Islam. Berarti semua yang disampaikan beliau setelah beliau ditetapkan menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Alaq, disitulah dinul Islam. Seluruhnya merupakan muatan dinul Islam. Inilah ilmu. Terkait dengan ini, kita pernah belajar bareng tentang perkataan Khalil bin Ahmad. Ada 4 tipe manusia. Tentunya semua masih ingat. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang berilmu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, dan dia sadar betul bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah yang 3 tadi: ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyahu, dan ma'rifatu dinil Islam. Kemudian berikutnya adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seorang yang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi adalah dia memiliki ilmu dan dia sadar bahwa dirinya berilmu, berarti dia dalam beramal, dalam kesehariannya, amalnya itu berdasarkan ilmu. Adapun yang kedua tadi, dia berilmu tapi dia tidak sadar dirinya berilmu. Dia memiliki ilmu tapi dalam praktek yaumiyahnya, dalam praktek sehari-harinya, dia tidak menggunakan ilmu tersebut. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga adalah seorang yang dia tidak berilmu tapi dia sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Jadi dalam praktek yaumiyahnya dia tidak serampangan dalam mengerjakan amal karena dia sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Kemudian yang terakhir adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak memiliki ilmu wa la yadri annahu la yadri, tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak berilmu. Nah, ini yang paling bahaya. Orang yang paling bahaya adalah orang yang macam keempat tadi. Orang yang tidak punya ilmu tapi sok-sokan duwe ilmu, sok-sokan punya ilmu. Ini yang akan banyak menyesatkan manusia. Itulah 4 tipe manusia terkait dengan ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang-orang yang berilmu dan dia sadar bahwa dirinya berilmu. Ini alim namanya, orang yang berilmu. Maka kalau kita menjumpai orang yang seperti itu, maka kita harus mengikutinya. Kemudian yang kedua tadi, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang dia punya ilmu tapi dia tidak sadar kalau dirinya punya ilmu. Ini namanya orang yang ghafil, orang yang lalai. Maka ketika kita jumpai orang seperti itu, maka kita harus mengingatkannya. Kalau kita menjumpai orang tipe pertama tadi, kita harus mengikutinya. Kalau kita jumpai orang yang kedua, maka kita harus
mengingatkannya karena dia ghafil. Adapun yang ketiga tadi, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu ilmu tapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu ilmu. Maka ini adalah orang yang butuh kita tunjukkan. Orang yang sadar dirinya tidak berilmu, maka kita tunjukkan ilmunya. Kemudian yang keempat yang paling parah adalah orang yang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini adalah kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh beliau Khalil bin Ahmad adalah ma'iqun. Orang yang mati, orang yang dungu. Dalam pendapat yang lain jelaskan jahilun. Fahdaruhu, maka tinggalkanlah orang yang seperti ini. Inilah 4 jenis manusia terkait dengan ilmu. Bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan bab ilmu. Kemudian melanjutkan apa yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua adalah, yang pertama ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi. Yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita adalah setelah kita mencari ilmu, setelah kita menjalankan kewajiban yang pertama yaitu menjadi orang yang berilmu, berikutnya adalah al-amal bihi. Kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana bentuk amal? Bagaimana bentuk al-amal bihi? Dijelaskan di sini, al-amalu bima taqtadhihi hadhil ma'rifah minal imani billah wal qiyam bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadat al-khassa wal ibadat al-muta'addiyah. Dijelaskan di sini bahwa maksud beramal, mengamalkan ilmu tadi adalah mengamalkan semua yang kita dapat, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, baik dari satu, al-iman billah, kedua, baik bentuknya adalah iman kepada Allah dan unsur-unsurnya, maupun wal qiyam bi ta'atihi, maupun kita mengerjakan ketaatan-ketaatan yang telah kita ketahui melalui ilmu tadi. Ketaatan di sini berbentuk imtithali awamirihi, mengerjakan segala yang diperintahkan, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan segala yang dilarang, baik dalam minal ibadat al-khassah, baik ketaatan tersebut berbentuk ibadah secara khusus, wal ibadat al-muta'addiyah, maupun bentuk ibadah secara umum. Nah, dalam hal ini antum semua mendapat kesempatan di momen-momen ini. Setelah antum belajar di pondok dan qadarullah sekarang antum melanjutkan belajar di rumah, ilmu-ilmu antum yang antum dapat di pondok tadi antum harus amalkan di rumah, baik bentuknya ibadah khassah maupun ibadah amah. Banyak hal yang bisa antum lakukan di rumah, ilmu-ilmu yang bisa antum praktekkan di rumah, banyak hal yang bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sekarang. Bangun tidur harus ngapa, sampai mau tidur lagi harus ngapa. Sehari dalam kehidupan antum harus antum bisa mengevaluasinya. Antum harus bermuhasabah setiap hari. Sudahkah saya di rumah ini hari ini melakukan hal-hal yang berupa ibadah, yang hal tersebut merupakan aplikasi dari al-amal bihi? Atau malah banyak lalainya, banyak tidurnya, banyak ngobrolnya, atau banyak main HP tidak berguna, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Bisakah kita bermuhasabah diri? Apakah hari ini kita sudah melakukan al-amal bihi atau belum? Berikutnya yang ketiga yang disampaikan oleh beliau Syekh Al-Utsaimin adalah ad-da'watu ilaihi. Setelah kita mendapat ilmu, kita amalkan dalam kehidupan kita, berikutnya adalah ad-da'watu ilaihi. Kita menyampaikan ilmu kita menyampaikan apa yang telah kita amalkan,
kepada orang lain. Beliau menjelaskan, ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syariatillah ta'ala ala marati biha at-thalath awil arba' allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qaulihi. Mendakwahkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat-syariat Allah Ta'ala, yang mana dijelaskan di sini paling tidak ada 3 atau 4 hal, yang mana 3 atau 4 hal tersebut sudah termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u, kalimat ini, ayat ini diawali dengan fi'lul amri, serulah. Berarti kita diminta, dituntut, diharuskan, diwajibkan. Karena al-amru bimana wujub, amr berarti wajib. Serulah oleh kalian. Siapa yang kita seru atau siapa objeknya? Seluruh manusia, an-nasu jami'an. Ila sabili rabbika, serulah mereka menuju jalan yang diridhoi Rabbmu. Dengan apa kita menyeru? Dengan apa kita berdakwah? Satu, bil hikmah, dengan menyampaikan hikmah. Kemudian berikutnya yang kedua, wal mau'idati al hasanati. Kedua adalah kita berdakwah dengan mau'idah hasanah, dengan cara, dengan qaul yang baik yang bisa diterima oleh semua orang, yang bisa diterima oleh hati manusia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika kita dituntut untuk menjelaskan dengan forum diskusi atau semisalnya, maka kita dituntut untuk menjadi pendiskusi yang ahsan. Dalam berdebat, dalam berdiskusi kita harus ahsan. Bagaimana ahsan itu? Kita bisa kaji nanti di dalam tafsir surat An-Nahl ayat 125. Tapi paling tidak ahsan itu adalah beradab, ilmiah. Nah, itulah ahsan. Inilah ad-da'watu ilaih. Berikutnya yang terakhir, yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar terhadap cobaan, terhadap apa yang akan menimpa kita ketika kita mendakwahkan ilmu kita tadi. Kenapa harus sabar? Kenapa kita harus mempraktekkan ini? Kok tidak hanya kita sampaikan saja cukup, Ustaz? Tidak bisa. Dalam penyampaian ilmu, dalam kita menyampaikan ilmu, kita harus menyertakan sabar. Karena nyatanya kalau kita kaji sejarah, dari zaman utusan yang pertama kali diutus sampai utusan yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW, sudah kita saksikan bersama bahwa mereka pasti mendapat cobaan, pasti mendapat bala, pasti mendapat ujian. Karena ini harga yang harus dibayar oleh seorang yang mendakwakan ilmunya. Tidak ada ceritanya orang mendakwakan ilmu kemudian mulus mendapat jabatan. Nah, itu nanti kalau sudah Islam berkuasa. Nyatanya prakteknya tidak bisa semulus itu. Islam sudah berkuasa pun tetap masih ada orang yang tidak suka. Bala, ujian, cobaan itu pasti akan kita dapatkan, baik berupa verbal, perkataan yang menyakiti hati, maupun berupa kekerasan fisik. Itu semua sudah dialami oleh pendahulu kita. Bagaimana kisah Rasulullah dakwah ke Thaif, beliau dilempar batu oleh penduduk Thaif. Bagaimana para sahabat ketika mendakwahkan Islam ke raja-raja, ada yang diterima dengan baik, ada yang dibunuh, ada yang dihina dan sebagainya. Banyak sekali contoh tentang itu. Maka kita harus menyiapkan diri dengan kesabaran ketika ingin mendakwahkan ilmu kita. Ternyata ini merupakan harga yang harus dibayar. Selain sabar dalam menghadapi apa yang
ada di hadapan kita atau orang-orang yang tidak setuju, tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, kita juga ternyata harus sabar kepada diri kita. Loh, maksudnya bagaimana? As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar adalah menjaga hawa nafsu, menjaga diri terhadap ketaatan kepada Allah. Jadi namanya orang taat pasti berat. Wa habsuha min ma'siyatillah. Kemudian menjaga diri, menjaga nafsu kita ketika hendak mengajak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka di sini beliau Syekh Al-Utsaimin membagi sabar menjadi 3. Sabru ala ta'atillah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabru an maharimillah. Sabar terhadap apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sabru ala aqdarillah allati yajriha. Sabar terhadap takdir yang telah ditentukan kepada kita. Ayatul rahimani wa rahimakumullah, santri-santriku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah 4 hal yang harus kita lazimi, 4 hal yang kita butuhkan, 4 hal yang harus kita praktekkan. Al-ilmu wal amal bihi wa da'watu ilaihi, kemudian was-sabru ala ma'adabihi. Jadi ada 4 hal yang harus kita lazimi dalam kehidupan ini. Ayatul rahmatullah, santri-santriku sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Inilah apa yang dapat Ustadz sampaikan, yang dapat kita pelajari di pagi hari ini. Semoga menjadi suplemen, menjadi penyemangat, menjadikan ini sebagai langkah untuk lebih baik. 4 hal dari Syekh Utsaimin yang beliau sampaikan. Kalau ingin membaca lengkapnya bisa dibuka dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalasah karya Syekh Shalih bin Utsaimin. Kemudian kita juga diingatkan tentang hadis Handalah tadi, bagaimana beliau senantiasa memikirkan masa setelah masa dunia ini. Bahkan beliau menganggap dirinya munafik dengan apa yang beliau rasakan. Kemudian berikutnya kita juga diingatkan terkait dengan 4 tipe manusia berkaitan dengan ilmu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ini dari Ustadz. Banyak salah, mohon maaf. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan semoga Allah menjaga kita dari api neraka. Kita juga patut senantiasa berdoa semoga Allah melepaskan kita dari wabah ini dan Allah menjaga keluarga kita dari wabah tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'ul asqam. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.